kita bahas tentang bagaimana terus solusinya gimana. Oke, solusinya gimana agar jantung saya sehat. Solusi pertama, ya, kalau saya boleh kaitkan dengan hadis tadi, usahakanlah kita selalu husnuzon dengan kondisi apapun. Itu solusi secara ruhiyahnya. Solusi kedua adalah usahakan kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, dan dekat dengan orang-orang soleh, termasuk mengikuti kajian-kajian seperti itu. Ya, itu solusi yang kedua. Ya. Solusi yang ketiga, ini secara fisik ya, kita akan bahas secara fisik. Jantung ya merupakan sering penyebab penyakit jantung ini ya, ataupun tadi saya katakan keluhan-keluhan jantung tadi, itu karena terlalu banyaknya mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak. Ya. Nah gini, Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman, wasama arfa'aha wa wadu'al mizan. Jangan kau rusak keseimbangan. Jadi ada lemak baik, ada lemak tidak baik. Katakanlah lemak jahat lah, lemak baik, lemak jahat, lemak baik gitu. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian kalau kita membahas ini, maka kuncinya atau fungsinya kita sekarang adalah, atau tugasnya kita sekarang menyeimbangkan segala kondisi jantung tadi yang terlalu tinggi lemak tak baiknya, sehingga muncullah keluhan-keluhan tadi. Ya, sehingga dengan cara apa kita buat ini semua? Dengan cara kita memberikan asupan kepada jantung lemak yang baik. Nah, pertanyaannya, lemak yang baik itu kita dapatkan dari mana? Terlalu banyak kalau kita mau bahas, tapi saya akan bahas beberapa jenis saja. Jadi, kalau kita bicara lemak, ada istilahnya lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Ya, lemak jenuh itu contohnya apa? Minyak kelapa, minyak goreng, itu lemak jenuh. Ya, semakin dia dipanaskan, maka otomatis akan semakin banyak masalah nanti, terutama oksidasinya. Ya, makanya kalau Anda di rumah usahakan jangan menggoreng produk makanan Anda dengan minyak-minyak yang sudah terlalu sering dipakai, karena sudah tinggi oksidasinya, dan itu merupakan salah satu pemicu kanker ya. Jadi masalah kalau kita, bukan kalau kita sih, kalau ada sebagian orang yang jajan pinggir jalan, ya, terutama makan lele goreng, pecel goreng, bukan, pecel lele gitu-gitulah, ya, ayam goreng, ya, biasanya minyaknya warnanya gimana? Tuh, gitu, ada suara-suara, ya, biasanya minyaknya warnanya hitam. Ya, semakin hitam warnanya, ini saya kasih tips buat ibu-ibu yang mau masak, semakin enak masakannya, ya. Dan semakin enak masakannya, minyak tadi bisa juga Anda goreng, bisa juga Anda gunakan untuk bikin sambal. Jadi sambal yang dikasih minyak jelantah itu enak pol. Ya, enak banget. Cuman masalahnya sehat apa enggak gitu loh. Ya, itu masalahnya kan. Boleh kan sekali-sekali ya, sekali-sekali boleh lah, setahun sekali gitu loh. Ini masalahnya hari ini sekali, besok sekali, lusa sekali, sekali-sekali. Orang zaman sekarang kan begitu. Repot jadinya ya. Oke, lemak jenuh sama lemak tidak jenuh. Oke, nah itu minyak goreng salah satu contohnya ya. Terus minyak apa yang baik bagi jantung ini? Ya, semua jenis minyak-minyakan yang disebutkan oleh para ilmuwan yang mengandung lemak tak jenuh, atau bahasanya adalah unsaturated fatty acid, ya, atau lemak tak jenuh. Dari mana lemak-lemak ini berasal? Dari minyak-minyakan, ya. Dari mana minyaknya? Yang paling banyak atau paling gampang kita temukan zaman sekarang adalah minyak habatus sauda. Ya, minyak habatus sauda merupakan salah satu minyak yang mengandung lemak tak jenuh juga, yang juga bisa Anda gunakan untuk memperbaiki kondisi jantung. Oke. Terus apa lagi? Banyak. Ya, yang paling sering kita baca dalam surat-surat Al-Quran, ya, yang suka baca juz amma, watini wa zaitun. Ya. Zaitun juga merupakan salah satu minyak yang mengandung lemak tak jenuh yang bisa Anda konsumsi setiap hari, yang itu ternyata diteliti oleh para ilmuwan, itu ternyata akan bisa menyebabkan pembuluh darah kita itu menjadi apa ya? Yang dulunya kaku jadi lentur gitu ketika konsumsi atau mengkonsumsi minyak zaitun setiap hari, ya. Berapa banyak konsumsinya? Tidak banyak-banyak, cukup 1-2 sendok makan minyak zaitun dikonsumsi setiap hari, itu Anda akan dapatkan keberkahan. Kok bisa keberkahan? Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ibtadimu bizaiti waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Gunakanlah sebagai bumbu minyak lauk ini, minyak ini kata Nabi SAW, dan minyakilah dengannya karena zaitun adalah tumbuhan yang diberkahi. Nah, gitu. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lain yang Nabi katakan kulu zaitana waddahinu bihi.
makalah minyak ini dan berminyaklah dengan itu. Sebabnya Nabi SAW setiap malam disebutkan dalam riwayat, ya malam-malam beliau akan tidur, itu Masya Allah luar biasa, itu beliau membasahi kepala beliau dengan minyak zaitun, ya, sehingga rambut beliau menjadi rambut yang sangat indah, ya, gitu kan. Itu. Jadi bagaimana caranya kalau misalkan kita nggak punya minyaknya? Karena apa namanya, atau bukan dapat itunya ya, yang cairnya, Anda bisa konsumsi juga yang apa tuh namanya, yang kapsul, ya, kapsul zaitun sekarang udah banyak, ya, itu Anda sehari bisa konsumsi ya 5 kapsul ada cukup. Itu sebabnya kemarin saya sempat katakan, ya di rumah Anda mulai sekarang, kan misalnya Anda punya rak obat tuh, rak obat-obat kimia gitu kan, oh, ada batuk pilek lah, ada obat turun panas lah. Nah, coba sekarang, mulai sekarang, dengan mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan di channel ini ataupun di fanpage ini, Bapak Ibu juga sudah mulai memiliki semacam rak herbal di rumah Anda. Contoh misalkan biasa kalau demam pakai paracetamol, obat turun panas. Nah, sekarang coba kalau demam Anda menggunakan salah satu tumbuhan yang paling sering kita dapatkan di sekitar rumah kita, yaitu alang-alang, akar alang-alang. Akar alang-alang itu bisa Anda dapatkan sekarang kapsulnya, atau mungkin akarnya itu ada yang jual. Itu bisa Anda rebus, juga bisa Anda gunakan untuk menurunkan demam, ya, atau memperbaiki saluran kencing. Itu akar alang-alang. Atau juga di rumah Anda sudah mulai memiliki teh pegagan, ya, atau mungkin pegagan itunya yang sudah keringnya bisa Anda simpan di rumah. Jadi nanti kalau ketika sakit atau demam gitu kan, tidak ujuk-ujuk pakai obat-obatan dulu. Kita pakai herbal dulu, kita pakai yang alami dulu. Oke? Itu salah satu caranya, ya. Nah, Nabi mengatakan dalam salah satu riwayat bahwa kalian harus menggunakan minyak zaitun dan makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya, karena minyak zaitun bermanfaat untuk penyakit wasir, ya, penyakit wasir. Dan dikatakan minyak zaitun adalah obat penawar bagi orang-orang yang fakir. Adapun sifat zaitun sendiri, dia bersifat panas kering, dan juga zaitun ini bisa kita gunakan selain untuk urusan jantung tadi, kita bisa gunakan juga untuk orang-orang yang sakit empedu, kuning, dan seterusnya, ya. Dan termasuk juga luka bakar juga bisa digunakan minyak zaitun. Nah, sekarang apakah ada minyak-minyak yang lain yang bermanfaat untuk jantung kita ini? Banyak sekali, ya. Sekarang di Indonesia mungkin teman-teman sempat mendengar ada salah satu jenis minyak yang cukup baik juga, yaitu minyak VCO. Ya, VCO itu dibuat dari kelapa, ya. Juga merupakan salah satu minyak yang juga bisa Anda gunakan untuk memperbaiki jantung, ya. Memperbaiki kualitas jantung kita, kualitas pembuluh darahnya, dan VCO ini juga memberikan energi. Jadi semua jenis minyak-minyakan kalau Anda konsumsi tiap hari, Anda akan terasa cukup berenergi, ya. Jadi pagi-pagi misalkan sudah mulai mengurangi sarapan karbohidrat, nasi seterusnya, Anda bisa konsumsi minyak-minyakan ini, ya. Anda minum 1 atau 2 sendok madu, kemudian 1 sendok minyak-minyak seperti ini atau 5 kapsul, ya. Itu udah cukup sebenarnya, ya, untuk kita setiap hari mendapatkan tenaga, ya, seperti itu. Jadi kenapa bisa seperti ini? Karena memang minyak zaitun, minyak habatus sauda, minyak VCO, atau minyak-minyak lain seperti minyak biji bunga matahari atau minyak biji anggur, itu semuanya setiap 100 gramnya rata-rata mereka mengandung sekitar rata-rata, ya, kurang lebih sekitar 100 gram kalori. 100 kalori, sehingga kita bisa mendapatkan tenaga dari situ. Termasuk juga bagi Anda yang ada masalah di jantung ini, ketika nanti mau tidur, Anda mengulangi konsumsilah minyak zaitun itu ketika mau tidur dengan 1 atau 2 sendok madu, maka kita akan dapatkan manfaat atau tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas seperti apa? Tidur yang berkualitas adalah tidur yang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Matikanlah lampu. Jadi kalau Anda mau tidur, supaya hormon melatoninnya itu keluar. Hormon melatonin fungsinya apa? Hormon untuk memperbaiki kinerja sel. Kalau mau melatoninnya keluar, maka matikanlah lampu atau redupkanlah lampu dan tutuplah makanan-makananmu. Ya, jadi Nabi katakan merupakan salah satu sunnah kita ketika malam hari mau tidur, tutuplah makanan kita sehingga setan tidak memakan makanan tadi. Itu salah satu rahasianya, ya. Nah, jadi apalagi jenis minyak-minyakannya banyak sekali teman-teman sekalian, ya. Ada minyak biji anggur, tadi ada VCO, ada minyak zaitun, kemudian minyak serai, minyak cengkeh, seperti itu juga salah satu minyak yang sangat baik.
ya. Cuman biasanya saya sarankan minyak yang lebih gampang kita dapatkan saja. Ya, Indonesia mungkin kita saat ini kalau teman-teman lihat itu banyak sekali minyak-minyak seperti VCO itu gampang dapatkan. Kalau zaitun Indonesia belum punya produksinya, ya, masih kita impor, ya. Tapi kalau ada, lebih baik Anda konsumsi zaitun karena memang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk jantung, ya, dan membersihkan jantung, dan banyak hadis-hadis tentang zaitun ini, gitu.